Suatu hari di sebuah rumah seorang dosen ada sekelompok alumni mahasiswa bertamu. Mereka telah berpisah bertahun-tahun lamanya. Mereka semua telah menggapai kesuksesan. Sukses di dalam karir, sukses di dalam pekerjaan, mempunyai kedudukan yang tinggi, serta mempunyai kemapanan ekonomi dan status sosial. Setelah saling menyapa dan berbasa-basi, mengobrol, masing-masing mereka mengeluhkan pekerjaannya. Mereka mulai mengeluhkan sisi-sisi sulit dari pekerjaannya. Jadwalnya yang begitu padat, tugas yang berat yang begitu menumpuk, dan banyak beban lainnya yang seringkali membuat mereka stres. Hal ini juga rupanya didengar oleh sang dosen. Sejenak sang dosen merenung, kemudian masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian beliau keluar sambil membawa nampan yang di atasnya terdapat teko besar berisikan kopi dan berbagai jenis cangkir. Uniknya, cangkir-cangkir yang dibawa oleh dosen itu tidak sama. Ada cangkir-cangkir keramik mewah dari Cina, ada cangkir-cangkir kristal, cangkir-cangkir melamin, dan ada juga cangkir-cangkir plastik yang jauh dari kesan mewah. Sebagian cangkir tersebut luar biasa indahnya, indah ukirannya, indah warnanya, dan harganya tentu saja sangat mahal. Namun ada juga cangkir plastik yang biasanya hanya berada di rumah orang-orang biasa, yang tentu saja harganya sangat murah. Sang dosen berkata, "Silahkan masing-masing menuangkan kopinya sendiri." Setelah setiap mahasiswa memegang cangkirnya, sang dosen berkata, "Tidakkah kalian perhatikan bahwa hanya cangkir-cangkir mewah saja yang kalian pilih? Kalian enggan mengambil cangkir-cangkir plastik yang jauh dari kesan mewah." Manusiawi sebenarnya, saat masing-masing dari kalian berusaha mendapatkan sesuatu yang paling istimewa. Namun sadarkah kalian bahwa seringkali itulah yang membuat kita menjadi gelisah dan stres? Ketahuilah bahwa sejatinya yang kalian butuhkan adalah kopi, bukan cangkirnya. Akan tetapi kalian tergiur dengan cangkir-cangkir yang mewah itu. Kemudian perhatikanlah lagi bahwa setelah masing-masing kalian memegang cangkir tersebut, kalian akan terus berusaha melihat cangkir yang dipegang oleh orang lain. Lebih bagus mana antara cangkir yang kalian pegang dengan cangkir teman kalian? Bukankah demikian yang terjadi? Andaikan kehidupan ini adalah kopi, maka pekerjaan, harta, pangkat, dan kedudukan sosial adalah cangkir-cangkirnya. Aku mengibaratkan demikian. Jadi hal itu hanyalah perkakas yang membungkus kehidupan kalian. Adapun kehidupan atau kopi itu sendiri, ya tetap begitu-begitu saja, tidak berubah. Dituangkan di dalam cangkir kristal mewah ataupun dituangkan di dalam cangkir plastik bekas, tetap itu adalah kopi dan tidak berubah. Saat konsentrasi kita tersedot kepada cangkir, maka saat itu pula kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kopi. Karena itu, kunasehatkan kepada kalian, jangan terlalu memperhatikan cangkir, tetapi nikmati sajalah kopinya. Begitu sang dosen menutup nasihatnya yang amat mendalam kepada para mantan mahasiswanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejatinya inilah salah satu penyakit akut yang diderita oleh kebanyakan manusia,
Banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang ia miliki. Setinggi apapun jabatannya, sesukses apapun dia, kebanyakan manusia kurang bersyukur. Sebab ia selalu membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Setelah menikah dengan seorang wanita cantik yang berakhlak mulia, ia selalu berpikir bahwa orang lain pasti menikah dengan wanita yang jauh lebih cantik dan jauh lebih istimewa dari istrinya. Sehingga ia tidak lagi mensyukuri karunia istri solehah nan jelita yang sekarang dimilikinya, yang selalu setia mendampinginya. Sudah bisa tinggal di rumah sendiri yang cukup bagus, namun ia selalu membayangkan bahwa rumah orang lain pasti lebih mewah daripada rumahnya. Sehingga ia tidak lagi menikmati nyamannya tinggal di rumahnya sendiri yang teduh. Bukannya ia menikmati kehidupannya beserta istri dan anak-anaknya di rumahnya miliknya sendiri yang sudah bisa dinikmati, namun justru ia selalu memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain, seraya berkata, aku belum punya apa yang mereka punya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Yang artinya, barang siapa melewati harinya dengan perasaan yang aman di dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk dimakan pada hari itu, seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adakah selain tiga hal ini yang dicari oleh manusia? Siang malam membanting tulang, memeras keringat, terkadang kepala dijadikan kaki dan kaki dijadikan kepala. Bukankah yang dicari adalah bisa merasa aman tinggal di rumah sendiri, tubuh sehat walafiat, dan mempunyai makanan untuk kita makan pada hari itu? Bukankah hanya itu inti isinya daripada dunia ini? Andaikan itu sudah kita dapatkan, ketahuilah bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan kita telah memiliki dunia dan seluruh isinya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, seorang bijak pernah berkata, alangkah anehnya kebanyakan manusia. Mereka korbankan kesehatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Setelah harta itu terkumpul, gantian mereka gunakan harta tersebut untuk berusaha mengembalikan kesehatannya yang telah hilang. Mereka selalu gelisah memikirkan masa depan, namun melupakan hari ini. Akibatnya, mereka tidak menikmati hari ini dan tidak pula hidup di masa depan. Mereka senantiasa melihat apa yang dimiliki orang lain, namun tidak pernah melihat apa yang dimilikinya sendiri. Akibatnya, ia tidak bisa meraih apa yang dimiliki orang lain, tidak pula bisa menikmati miliknya sendiri. Mereka diciptakan untuk satu tujuan mulia, yakni beribadah. Bahkan dunia seisinya Allah ciptakan sebagai sarana yang bisa digunakan untuk beribadah. Namun justru mereka disibukkan dengan sarana, yaitu dunia, sehingga melalaikan dari tujuan utama, yaitu ibadah. Jamaah sholat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam untuk mengajarkan kepada umat manusia agar kita hanya menyembah zat yang berhak disembah, yakni Allah, sang pencipta alam semesta, bukan menyembah alam semesta. Dunia seisinya Allah ciptakan agar kita bisa gunakan sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan utama dan mulia, yakni beribadah hanya kepada Allah semata. Allah karuniakan kepada kita fisik yang sehat dan badan yang kuat agar bisa digunakan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan berbagai ritual ibadah lainnya. Juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan fisik kita, bukan digunakan untuk menindas dan menyakiti orang lain,
atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita harta kekayaan adalah untuk kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah, juga untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup kita di dunia, bukan untuk menghambur-hamburkan di jalan yang dimurkai oleh Allah. Allah karuniakan kepada kita kedudukan dan kekuasaan agar dapat menebar manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat, bukan untuk mengeruk harta rakyat sebanyak-banyaknya. Pendek kata, kita harus sukses memperbudak dunia, bukan pasrah diperbudak oleh dunia.